Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Steve, saya bingung ya lihat video ini. Apa sih maksud tujuan abang ini? Saya juga tidak tahu. Apakah tujuannya untuk menjadikan hal yang positif bagi almarhum? Atau bertujuan seperti apa? Agar pengiringan opini, agar berdampak buruk atau apa, saya tidak tahu. Hanya saja, kalau saya boleh berbicara, almarhum sudah tidak ada. Kepentingannya apa dan untuk apa? Kita sama-sama makhluk beragama, sama-sama memiliki Tuhan. Ketika orang yang sudah tiada, akan lebih bijaksana lagi kita mendoakan arwahnya, atau semoga Tuhan menempatkan di sisi yang layak pastinya ya, dan bukan memberikan satu ucapan yang mau membuka aib beliau. Terlepas dari itu, adakah tujuan yang berdampak positif bagi beliau? Maksudnya apa? Apakah Bapak ini tidak akan melukai perasaan hati seorang ibu almarhum Joshua dengan berkata seperti ini? Manusia tidak ada yang sempurna. Sempurna ada Tuhan kita yang menciptakan. Dan situ bertujuan untuk apa saya tidak tahu. Sebaiknya Ngoni berkata yang baik terhadap orang yang telah meninggal. Apalagi beliau sudah tiada dengan cara yang kita ketahui seperti apa. Di sini bukan masalah siapa almarhum dan bagaimana almarhum, tapi di sini bagaimana membuktikan siapa yang telah menghabisi nyawa almarhum dan seperti apa, dan maksud motifnya apa. Berdampak positif gak? Bapak bilang bahwasannya almarhum begini-begini akan melukai pastinya hati seorang ibu. Mohon kiranya agar ini ditindaklanjut. Bagaimanapun ini tidak baik berdampak kepada orang yang telah meninggal. Apalagi orang itu telah meninggal, tidak akan bisa membela dirinya, dan pembuktian seperti apakah yang akan abang kasihkan terhadap orang yang telah tiada. Sedangkan untuk membela dirinya saja dia sudah tidak ada, tidak akan pernah bisa. Semoga ada yang menindaklanjuti apa yang diujarkan abang ini. Kalaupun tidak, saya tidak tahu ada siapa dan seperti apa. Ya, kita baiknya bijaksana berujarlah baik terhadap orang yang telah tiada. Tidak akan ada dampak baik apapun memberikan satu aib terhadap orang yang telah tiada. Saya juga agak ada rasa kecewa ya terhadap seseorang yang namanya katanya security yang lagi viral ya, dengan gamblangnya membuka aib almarhum. Apakah kita punya hati nurani, simpati, empati terhadap orang yang telah meninggal, dan orang itu meninggal dalam keadaan yang kita dapat lihat, dapat kita ketahui, dan sungguh di luar dugaan. Apalagi di rumah sang jenderal. Entah apa motif dari bapak ini, saya tidak tahu. Tapi kita harus berbicara rasa kemanusiaan. Ketika itu terjadi pada keluarga kita, apakah kita tidak marah? Apa yang Anda lakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia? Ya, tadi saya juga dijabri oleh seseorang ketik komentar ya, YouTube-nya ketik komentar. Saya tahu apapun yang terjadi, kita mestinya merespon teman kita yang telah meninggal itu. Kita mendoakan, bukan mencari atau memperlihatkan kesalahan-kesalahan. Dan saya tidak tahu tujuannya apa, upaya apa, dalam apa, tapi kita harus menjaga yang namanya perasaan pihak keluarga almarhum. Untuk bapaknya security, kita tidak pernah tahu hidup ini.
dan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya pada kehidupan kita. Akan lebih bijaksana jika kita mendoakan teman kita yang telah tiada dan kita tidak melakukan satu tindakan yang membuat sakit hati lagi pihak keluarga almarhum. Semoga beliau bisa tergugah ketika ini akan terjadi pada keluarga kita. Apa yang kita lakukan pasti kita sakit, rasa marah, rasa kecewa. Alangkah pantasnya kalau kita mendoakan teman kita yang telah meninggal, bukan dengan mencari-cari satu kesalahan dan membuka aib. Bijaksanalah ketika kita mampu mendalami yang namanya hati terhadap seseorang, teman sejawat kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya menyimak sekali ya ketika Ibunda almarhum Joshua diwawancarai di sebuah stasiun TV bersama pengacara, bersama pengacara dan pengacara Baradae di situ ada juga. Dan saya melihat ketegaran hati seorang ibu itu luar biasa ya menurut saya, dan beliau sepertinya memaafkan sekali ya, walaupun bagaimanapun kita berharap Baradae bisa istilahnya mengungkapkan kasus ini kronologis yang beliau ketahui pada saat kejadian peristiwa yang dialami almarhum Joshua. Dimana saya lihat juga pada saat diwawancara itu ada pertanyaan bagaimana jika beliau dipertemukan terhadap Ibu PC, dan Ibunda menjawab dengan bijaksana sekali, tergantung pada saat penjelasan proses sidang terjadi. Dan beliau juga akan menanyakan sepertinya bagaimana hati nurani yang terjadi. Ya, harapan kita sebagai netizen mudah-mudahan semuanya bisa terbuka dengan jelas sesungguhnya apa yang dialami pada saat itu ya. Dan kita berharap sekali di negara yang kita cintai ini akan ada yang namanya proses keadilan bagi keluarga almarhum ya. Yang itu yang paling utama itu ya, mudah-mudahan penegakan hukum ini memang dilaksanakan pastinya dengan niatan yang baik dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia pastinya. Dan kita juga bisa melihat bahwasannya sang ibu sangat sangat terpukul tapi tetap berusaha untuk selalu memaafkan. Ketika itu juga saya lihat juga calon istri almarhum itu menjawab bijaksana sekali. Beliau berharap pada Tuhan, pastinya kita semua pasti berharap ada ketentuan Tuhan yang berlaku, ada gerakan tangan Tuhan yang berlaku pada peristiwa yang dialami almarhum. Pastinya Tuhan akan berpihak terhadap umatnya ya yang mengalami satu kesulitan pastinya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwasanya kita tidak dibenarkan sama sekali berbuat seperti yang dialami oleh almarhum Joshua. Mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran, satu hal yang kita ambil hikmahnya pastinya bagi kita.